Terlihat, Pak. Oke, jadi ini tentang force function atau generic force function. Jadi mungkin materi yang akan kita bahas tentang hal ini. Jadi yang pertama tentang metode, bagaimana kita menyelesaikan respon untuk general non-harmonik. Jadi yang kemarin beberapa waktu lalu kita sudah membahas yang harmonik, ada sinusoidal, ada cosinus dan sebagainya. Itu adalah yang harmonic force function. Ya. Jadi kita akan memfokuskan di yang non-harmonik. Kemudian mungkin periodik atau tidak periodik, tapi nanti mungkin lebih bahas yang kita yang non-periodik. Ya. Jadi salah satu contohnya adalah misalnya terjadinya shock, vibration, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalau kita memukul sesuatu, itu adalah salah satu contoh tentang non-periodic force function. Atau mungkin kalau di dalam Anda naik sepeda motor atau naik mobil, katakanlah melewati polisi tidur, itu adalah salah satu contoh dari shock. Makanya kalau yang kemarin yang kita bahas tentang lebih ke arah tentang yang periodik, jadi sinusoidal terus menerus masih ada gitu ya. Kalau saat ini mungkin kita lebih ke arah yang modelnya shock seperti ini. Jadi impuls, impact dan sebagainya. Jadi itu yang malam ini yang kita bahas tentang force function. Kemudian nanti setelah itu kita bahas tentang yang two degree of freedom, ya, 2DOF, gerakan 2DOF. Kalau yang kemarin yang sudah kita bahas selama ini adalah yang single degree of freedom. Nah, kalau the multi degree dalam hal ini adalah yang 2 degree of freedom seperti apa? Nah, kapan kita gunakan single degree of freedom, kapan kita gunakan multi degree of freedom atau 2 degree of freedom tergantung dari point of interest kita, ya. Dan juga tergantung dari aplikasi saat kita menyelesaikan permasalahan. Tapi pada intinya yang single degree of freedom itu biasanya digunakan untuk mensimplifikasi permasalahan. Jadi untuk melihat misalnya kemarin kalau misalnya ada mobil, katakanlah mobil rodanya ada 4, kemudian dia melewati sebuah jalan yang bergelombang. Kalau jalan bergelombangnya itu jauh lebih besar peak to peaknya dibanding dengan misalnya panjang mobil misalnya, ya mobil bisa kita anggap sebagai single degree of freedom. Tetapi kalau misalnya katakanlah mobilnya ini atau jalan bergelombangnya ini cukup sering dan mobil masing-masing roda independen terhadap mobil, ya berarti mungkin nanti kita dekati dia dengan 2 degree of freedom atau mungkin malah multi degree of freedom. Jadi itu sebenarnya, jadi single degree of freedom itu untuk mensimplifikasi permasalahan, untuk memprediksi kira-kira seperti apa reaksinya. Jadi biasanya yang multi degree of freedom itu ya gabungan dari single degree of freedom. Ada single degree of freedom yang cukup banyak, kita gabungkan. Nanti akan kita bahas di setelah kita membahas yang shock ini. Saya lanjutkan. Jadi ini yang sudah kita bahas kemarin, forcing function, kemudian ada deterministik, ada periodik, non-periodik. Jadi yang periodik, contohnya di sini yang periodik, misalnya yang sinusoidal seperti ini kemarin, ya kan, ini yang selalu kita bahas kemarin, sinusoidal seperti ini, atau yang kompleks periodik. Ya kan, jadi kompleks periodik ada patternnya tertentu, ini kompleks periodik. Tapi yang kemarin sering kita bahas adalah yang sinusoidal karena ini bentuk getaran yang paling sederhana. Ya, atau mungkin semua getaran bisa kita dekati either dengan sinusoidal maupun dengan cosinusoidal. Hampir sama, cuma shifting beda derajat di sudut fasenya. Itu tentang periodik. Kemudian yang belum kita bahas adalah yang non periodik. Ya kan, non periodik di sini ada almost periodik, ada transient. Kita akan lihat almost periodik ya seperti ini. Ya kan, kalau hampir mendekati periodik, atau kalau yang transient misalnya ya pulse atau impact atau impuls, ya kan, itu adalah contoh-contoh yang non periodik. Jadi ini contohnya Halfsin, kemudian dan sebagainya. Ini yang kita bahas.
dalam topik malam ini. Ya. Kemudian misalnya untuk periodik yang kemarin sudah kita bahas, jadi pendekatannya kita bisa menggunakan principle of superposition. Jadi di sini FT-nya katakanlah reaksinya, jadi akan sama dengan A0 per 2 ditambah dengan sigma C sama dengan 1 sampai tak terhingga, ditambah dan sebagainya, di mana AC sama seperti ini ada di bukunya Rao ya, mungkin nanti Anda bisa consult ke sana ya, sehingga persamaan geraknya akan menjadi mx double dot umum ya, ini untuk undamped vibration, force vibration, mx double dot ditambah dengan cx dot ditambah kx sama dengan A0 per 2 ditambah dengan sigma dan seterusnya. Ini adalah dari force function-nya. Ya, jadi ini cuma dijumlahkan saja. Ya, jadi dengan Fourier direct Fourier kita jumlahkan A0 per 2 ditambah dan sebagainya. Ini yang kemarin kita sudah bahas sebelumnya. Ya. Kemudian ini sama dengan A0 per 2, MCX-nya sama dengan sigma ini dan seterusnya. Steady state solution-nya menjadi seperti ini untuk selalu ada dua solusi, homogeneous dan partial solution, ya kan. Homogeneous saat forcing function-nya sama dengan 0 atau free vibration, itu responnya disebut homogeneous solution. Kemudian kalau yang ada force function-nya kita sebut sebagai complete solution-nya terdiri dari dua, homogeneous dan partial solution, ya kan, menjadi seperti ini. Ya, sehingga total sistemnya menjadi seperti ini, ya kan. Jadi XPT sama dengan dan sebagainya. Ini hanya kita masukkan saja persamaannya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang non periodik, ya. Non periodik, ya kan. Jadi yang non periodik, phosphate is arbitrary and non periodic, jadi sembarang, random, dan non periodic cannot be represented with Fourier series. Jadi kalau yang periodik tidak bisa kita representasikan dengan direct Fourier, ya kan? Sehingga apa? Sehingga yang dilakukan pendekatannya kita menggunakan convolution integral, ya. Jadi kita pecah-pecah dulu, kita diferensialkan, kemudian kita integralkan, ya, atau disebut sebagai convolution integral, atau menggunakan Laplace transform, ya kan, atau menggunakan interpolasi, atau kalau kompleks misalnya terlalu kompleks sistemnya, ya kita menggunakan computer analysis misalnya dengan menggunakan MATLAB atau yang lain-lain yang bisa kita gunakan tergantung dari equation of motion-nya, ya. Nah, yang akan kita bahas terlebih dulu adalah tentang convolution integral. Ini ada di buku Anda juga, ya. Jadi bagaimana kita mengintegralkan. Jadi katakanlah misalnya kita memiliki pulse seperti ini, ya. Jadi pulse itu seperti ini, ya. Jadi atau impuls, ya. Jadi kalau pulse mungkin agak lebar, tapi kalau impuls itu sangat sempit, ya. Jadi deltanya delta T yang sangat kecil, ya kan, delta T-nya sangat kecil. Jadi ini impuls, ya. Jadi kalau misalnya kena impuls atau shock, ya kan, apa yang terlakukan? Jadi impuls sama dengan F dikalikan dengan delta T sama dengan mx2 dot dikurangi dengan mx1 dot, ya kan. Di sini ya, ini persamaan umum tentang impuls, ya kan. Impuls can be measured by resulting change in momentum. Jadi perubahan F F ya yang sangat yang ada nilainya pada waktu yang sangat singkat, ya kan, atau bisa disamakan dengan perkalian antara M dengan X dot 2 dikurangi dengan M kalikan X dot 1, di mana X dot 1 dan X dot 2 merepresentasikan kecepatan dari massa sebelum dan sesudah impuls. Jadi biasanya yang terjadi adalah kalau kita beri impuls, kita beri dorongan misalnya, ya kecepatannya akan menjadi semakin cepat. Jadi ada delta V antara sebelum diberi impuls dan sesudah diberi impuls, ya kan. Kemudian the magnitude of the impulse F dikalikan delta T represented by, jadi F impuls totalnya, ya kan, ini integral dari F dt tergantung dari F-nya. Dia mulai dari T sampai diintegralkan sampai T plus delta
T. Ya kan? Jadi itu adalah total besar gayanya. Ya. Jadi integral itu penjumlahan. Mungkin kalau anda apa tahu konsep, mungkin akan mudah memahami. Ya. Kemudian kalau kita disuruh mencari unit of impulse-nya, ya kan, unit of impulse-nya artinya apa? Delta T-nya itu kita limitkan mendekati 0. Jadi delta T-nya sangat kecil, ya kan? Atau kalau di sini, ya kan, jadi delta T ini mendekati 0, maka kita akan ketemu mungkin imaginary satu garis tipis yang disebut sebagai unit impulse. Ya. Jadi kalau integral, ya integral itu kan panjang dikalikan lebar. F, ya kan, panjangnya F, lebarnya delta T. Itu adalah integral. Makanya integralnya adalah F dikalikan dengan delta T, ya kan. F dikalikan dengan delta T, sebenarnya di sini, ya kan. Begitu ini dikecilkan, delta T mendekati 0, maka ini menjadi dt, ya kan. Jadi limit delta T mendekati 0, integral T sampai T plus delta T, f dt-nya sama dengan 1. Ya, jadi kalau integral ini adalah unit impuls namanya, sama dengan 1. Ya, kita sama dengankan 1. Ya. Jadi for f dt to have a given value, f approach infinity at delta T near 0. Jadi supaya FDT-nya memiliki value tertentu, maka F ini harus mendekati tak terhingga pada saat T sama dengan delta T mendekati 0. Ya. Jadi itu adalah unit impulsnya. Jadi sangat besar gayanya, artinya ya kan, pada delta T yang sangat kecil, ya, supaya ini sama dengan 1. Ya, delta T sangat kecil. Delta T sangat kecil ya, sedikit lebih kecil dari 0 gitu aja. Ya. Ini untuk persamaan matematikanya. Ya. Sehingga kalau misalnya kita diminta untuk mencari responnya, misalnya kita memiliki sistem seperti ini, ya kan, ada massa, ada spring, ada K, ya kan, dengan persamaan gerak seperti ini secara umum, mx double dot ditambah cx dot ditambah kx sama dengan 0, ya kan. Maka solusinya akan menjadi seperti ini secara umum. Ini saat kita membahas dam free vibration dulu di bab 2 kalau nggak salah, tentang dam free vibration. Kita akan ketemu persamaan umum dari dam free vibration adalah xt dikali sama dengan e pangkat minus zeta omega nt dan sebagainya. Ini adalah persamaan dam vibration. Mungkin nanti Anda konsult ke bab-bab sebelumnya, ya. Di mana zeta ini adalah damping rasio, perbandingan antara C dibagi dengan 2M omega N, omega D-nya sama dengan omega N kali akar 1 minus zeta kuadrat, atau sama dengan akar K per M dikurangi C dibagi 2M kuadrat, omega N-nya akar K per M. Ya kan? Bagaimana kalau misalnya katakanlah ini diberi impuls, ya kan, diberi impuls gaya yang cukup besar, ya, dengan durasi yang sangat singkat, ya kan. Jadi sebelum misalnya impuls diberikan, ya kan, dengan catatan bahwa ini berada pada kondisi stasioner. Ya, jadi misalnya tidak ada gerakan sama sekali, kemudian dihantam misalnya dengan palu, seperti apa hasilnya, ya. Jadi pada saat initial kondisinya semua dalam kondisi diam, ya, xt-nya ini mesti ada x ke atas, ya kan. Jadi xt sama x pada saat t kurang dari 0 sama dengan 0, dan x pada saat t kurang dari 0 juga sama dengan 0. Atau persamaannya di sini kurang dari 0 itu kurang dari 0 sangat kecil, ya kan, atau 0 minus di sini. Jadi x pada saat t sama dengan 0 minus itu sama dengan 0, dan x dot pada saat t sama dengan 0 minus sama dengan 0, ya kan. Kemudian impuls momentum equation yang tadi, yang sebelumnya, dari sini, ya, dari sini kita mx dot 2 dikurangi mx dot 1, ya kan. Jadi F-nya sama dengan 1 tadi sudah didefinisikan, ya, unit impulsnya sama dengan mx dot pada saat t sama dengan 0 dikurangi dengan mx dot pada saat t sama dengan 0 minus sama dengan mx dot 0.
Kemudian initial kondisinya kita berikan karena dia berhenti, maka xt sama dengan 0, t sama dengan 0, sama dengan x0 sama dengan 0, dan x dot pada saat t sama dengan 0 sama dengan x dot 0. Jadi dia memiliki kecepatan tertentu, ya, atau x dot 0-nya sama dengan 1/m dari ini. Ya, jadi dari sini ketemu dengan 1/m. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita integralkan convolution integral, sehingga solusinya menjadi xt sama dengan gt sama dengan e pangkat sinus zeta omega nt m dibagi m omega d sinus omega dt. Ya, jadi dari sini semua yang sudah kita ketahui kita masukkan ke persamaan yang ada di sini. Ya. Jadi X0-nya sama dengan 0, berarti cos omega dt-nya sama dengan 0, X dot 0-nya sama dengan 1/m, X0-nya sama dengan 0, ya kan? Ini menjadi, yang di atas sini menjadi 0, ya kan? Sehingga di sini menjadi sinus omega dt. Ya, jadi sinus omega dt, ya, yang ini X0-nya 0 kalikan cos omega dt, berarti term ini menjadi 0. Ya. Sehingga menjadi seperti ini, E pangkat minus zeta omega nt dibagi dengan M omega D minus zeta omega dt. Ini adalah respons gerakan akibat sebuah massa, kemudian spring sama pegas mendapatkan impuls, unit impuls, ya, atau 1 nilainya unit impulsnya. Jadi GT di sini adalah impulse function and represent the response of this viscously damped single degree of freedom subjected to unit impulse. Jadi sama dengan 1. Atau kalau kita plotkan, ya, ini sinus omega dt, maka menjadi seperti ini, xt-nya. Ya kan? Awal mungkin besar, setelah dia kena impuls, kemudian dia akan decay sebesar 2pi per omega d, ya kan? Periode decay-nya sampai akhirnya lama-lama dia menjadi 0. Jadi kalau misalnya Anda pukul misalnya sebuah sistem, dia akan bergerak dulu, kemudian lama-lama akan sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau misalnya tadi gaya yang bekerja bukan unit impuls tapi memiliki nilai tertentu, misalnya F, ya kan, nilai tertentu F, ya otomatis di sini xt-nya bukan lagi E sin pangkat minus zeta omega nt per omega d, tetapi lebih ke arah menjadi F, ada F-nya di sini dikalikan dengan E pangkat minus zeta omega nt per omega nd sinus omega dt, atau F dikalikan dengan respon akibat unit impuls. Jadi hanya perkaliannya saja. Ya. Kemudian kalau misalnya impulsnya kita delay, misalnya dia diem, kemudian ada waktu tertentu untuk dia diberi impuls. Ya kan, kalau tadi adalah yang case pertama adalah di sekitar titik 0 dia diberi impuls. Sekarang kalau misalnya ada delay tertentu tentang impulsnya atau delay impuls, ya kan, yang terjadi seperti apa? Ya sudah, ini aja dikalikan dengan F ini dikalikan dengan fungsi dari G, fungsi T minus apa ini? Theta, ya. Jadi T yang ada di sini Anda kalikan T minus theta, T yang di sini Anda kalikan T minus theta. Sudah ketemu, ya kan? Jadi nanti sama, cuma geser saja menjadi T minus theta di situ. Sampai di sini ada yang tanyakan? Bisa dipahami ya? Bisa Pak, masih belum ada pertanyaan kalau dari saya Pak. Oke, lanjutkan. Ya, kemudian secara umum seperti apa kalau misalnya kita ada gaya tertentu. Nah, kalau gaya tertentu dalam periode waktu tertentu bukan lagi impuls, ya kan? Contohnya ini misalnya ada gaya tertentu seperti ini, fungsinya ini kita bagi-bagi dia menjadi unit impuls yang kecil-kecil. Ya. Jadi kita integralkan dia, ya kan? Kita integralkan dia, ya kan, kita integralkan supaya sesuai dengan misalnya integral dari 0 sampai T yang ada di sini, ya kan, atau ini adalah penjumlahan. Jadi FT, ya kan, FT zeta, theta dikalikan dengan delta theta kalikan G kalikan T minus theta, ya kan. Jadi ini. Jadi nanti mungkin ada aplikasinya, mungkin impulsnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya kan, seperti apa.
Kalau misalnya ada impuls sekali, 2 kali, 3 kali, katakanlah, ya, mungkin ini bisa saya tulis, coba saya tulis. Ya, kalau misalnya di sini ada impuls lagi, ya, ya, misalnya ada impuls di sini lagi, misalnya ada impuls satu impuls lagi, ya kan, berarti di sini ada theta di sini, ya kan, jadi tetap kita ikuti tetanya berapa. Makanya tadi pengaruhnya adalah kalau misalnya katakanlah, jadi seperti ini cukup banyak theta theta plus delta theta, sehingga impuls totalnya dia menjadi seperti ini. Ya, untuk melihat contoh soalnya, ya, contoh soalnya mungkin Anda bisa melihat apa yang ada di bukunya Rao, ya, sebentar saya carikan bukunya Rao, semoga sudah saya buka bukunya Rao. Buku yang lain mungkin nanti Anda bisa melihat contoh-contoh soal tentang impuls. Ini contoh yang pertama adalah di example 4.7. Kelihatan ya, bukunya Rao halaman 3. Ini contoh pertama, ya, in the vibration testing of structure, an impact hammer with a load cell to measure the impact force is used to cause exudation, as shown in figure 4.8a, assuming M sama dengan 5 kg, K sama dengan 2000 Newton per meter, C sama dengan 10 Newton second per meter, dan F-nya sama dengan 20 Newton per second. Anda minta mencari respon dari sistem. Respon dari sistem artinya apa yang dicari? Omega E-nya dicari, omega D-nya dicari, kemudian XT-nya juga harus Anda cari. Artinya persamaan ini yang harus Anda cari, ya, persamaan ini yang harus Anda cari. Ya, jadi gambarnya adalah seperti ini, ya. Jadi ini adalah impact hammer, kemudian ini adalah struktur Anda, ya. Struktur Anda ada massa M, kemudian ada stiffness-nya K/2 di sisi kiri dan K/2 di sisi kanan. Arah gerakannya adalah ke arah sumbu X positif. Ya, Anda disuruh mencari berapa responnya seperti apa, ya kan, responnya seperti apa. Nah, di sini simple, ya kan. Jadi dari yang sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari omega n. Omega n sama dengan akar K dibagi dengan M, ya. Akar 2000 dibagi 5 sama dengan 20 radian per second. Kemudian omega D-nya akar 1 minus zeta kuadrat omega n. Otomatis kita harus mencari zeta-nya dulu, ya kan. Zeta-nya adalah rasio antara damping yang ada di situ dengan critical damping. Critical damping sama dengan 2 per akar km, ya kan, sehingga ini C dimasukkan dibagi dengan 2 per akar km sama dengan 10 dibagi 2 dan sebagainya. Ketemu damping rasionya atau zeta-nya 0,05. Kita masukkan ke omega D, ketemunya 19,975 radian per second. Kemudian katakanlah diasumsikan sebelum terjadi impact pada saat T sama dengan 0, ya, assuming that the impact is given at T sama dengan 0, ya kan, dari persamaan yang tadi kita dapatkan tentang persamaan umum, solusinya tadi yang sudah saya jelaskan ke Anda, X1T-nya akan sama dengan F dikalikan dengan E minus zeta omega NT dibagi dengan M omega D sinus omega DT, ya kan. Jadi omega D-nya Anda sudah ketahuan, ya kan. Anda tinggal masukkan F-nya Anda masukkan 20 Newton second, 20 dibagi dengan M-nya 5, ya kan. Kemudian dibagi omega D 19,975 dikalikan dengan E, ya kan, pangkat zeta, zetanya 0,05, kemudian omega E-nya 20, fungsi dari T,
dikalikan dengan sinus omega dt, sinus 19,975 T, atau sama dengan 0,2025 E pangkat minus T, sinus 19,975 T meter. Ya, jadi di sini X1T-nya menjadi seperti ini. Kalau diplotkan, gambarnya diplotkan, ya, kalau gambarnya diplotkan ya seperti tadi, sinusoidal sesuai dengan persamaan ini, ya, sesuai dengan persamaan yang ada di sini. Ya, ya, jadi sesuai dengan persamaan itu, saya tulis. Saya plotkan, bisa ya. Saya plotkan menjadi seperti itu. Ya. Oke, cukup jelas? Ada yang tanya kan? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan Mas. Berarti untuk menyelesaikan problem yang 4.7 ini, apa kita perlu menemukan dulu equation of motion ya Pak? Apa langsung saja ke arah ini, responsnya? Ya, bisa Anda tentukan equation of motion-nya, tapi kan tetap yang jelas kan yang diminta itu kan sebenarnya saat kita awal dulu membahas, ya kan, persamaannya kan sebenarnya persamaan ini Mas, ya kan, ada omega N, ada omega D, ya kan, kemudian ada M, ya kan. Kalau misalnya Anda mau menentukan equation of motion-nya juga tidak ada masalah, ya kan. Cuma di sini tanpa menggunakan equation of motion, ya kan, untuk sistem yang seperti ini, ya kan, sistem yang apa tadi dia bilang, sistemnya, yang di sini, ya, untuk single degree of freedom, ya, single degree of freedom, atau mx sama dengan kx gitu kan, ya, atau ada cx-nya, ya kan, selalu ini mungkin ya. Saya balik lagi. Ya, jadi ini, ya kan, persamaan umumnya tadi, ya, persamaan umum dari ini kan equation of motion-nya kan, under damped system, ya kan, otomatis tadi tanpa ada C kan, cuma ada dua K, ya kan, K sisi kiri sisi kanan, kemudian ada M-nya, ya kan. Tapi apapun persamaan equation of motion-nya, ya kan, responnya akan menjadi seperti ini kan. XT sama dengan E, zeta, omega NT, dan ini persamaan umumnya. Kemudian kalau diberi impuls, ya diberi impuls tadi sudah dibuktikan di sini bahwa X dot nolnya sama dengan 1/M, X dot nolnya, kemudian X nolnya sama dengan 0, ya otomatis kita masukkan X0 sama dengan 0 dikalikan dengan cos omega dt, ini nilainya sama dengan 0, kemudian X dot nolnya dimasukkan di sini 1/M, ya kan, ini yang sisi sini term ini menjadi 0, ya kan, sehingga ini menjadi persamaan umumnya menjadi seperti ini, E pangkat minus zeta omega nt dibagi dengan M omega D sinus omega dt. Ini ada persamaan umum. Atau kalau misalnya menggunakan F tertentu, ya dia menjadi F dikalikan dengan E pangkat minus zeta omega nt dibagi dengan M omega D sinus omega dt. Jadi tanpa equation of motion, kita bisa mengerjakan soal seperti yang tadi dicontohkan. Gitu Mas, jawaban dari saya Mas. Jadi sebenarnya itu mengandung equation of motion, cuma equation of motion-nya tidak kita tulis kembali. Itu Mas. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Silakan Mas. Untuk apa yang di equation tadi ada T itu delta T-nya itu ya Pak? Apa? Yang mana? T yang mana Mas? Ini kan F pangkat negatif zeta omega n kali T. T ini waktu impulsnya Pak? T waktu Mas, T waktu. Oh. Jadi T yang kita observasi, ini T jalan ya kan, T yang berjalan. Ya, jadi kalau tadi misalnya saya kembalikan di yang tadi ya, yang apa? Yang ini ya.
Jadi T ini adalah T ini Mas, ya kan? T ini, berapa lama dia dari 0 sampai T ini. Ini T ini yang kita omongkan. Ya, sorry, tidak kelihatan ya. T ini sebenarnya yang kita omongkan. Ya, T yang kita jalankan. T adalah fungsi T yang berjalan Mas. Jadi dari 0, 1, 2, 3, sampai akhirnya lama-lama nanti dia berhenti. Gitu Mas. Oh, baik Pak. Oke. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk contoh soal yang lain. Ini adalah kalau misalnya hanya sekali diberi impuls. Bagaimana kalau misalnya 2 kali diberi impuls, ya kan? Jadi yang pertama pada saat T, ya kan? Pada saat T di sini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua pada saat T plus theta atau T plus theta ya benar ya. Jadi ada F1, ada F2. Apa yang terjadi? Ya kan? Bagaimana caranya kita mengerjakan itu? Ya kan? Jadi ini response of structure under double impact namanya, ya. Jadi misalnya tadi dari soal ini kita masukkan dengan double impact, otomatis tadi yang sudah saya sebutkan, saya berikan ke Anda. Jadi ini adalah convolution antara F1 dt, di mana dt-nya ini adalah ini kita sebut sebagai direct delta function, ya kan. Kemudian theta ini adalah mengindikasikan perbedaan waktunya, ya. Jadi ada perbedaan waktu antara, ya kan, impuls pertama dengan impuls yang kedua, katakanlah dipukul 2 kali, dung gitu ya. Jadi ada beda waktunya. Nah, kalau kita ketemu beda waktunya, kita dengan mudah bisa mencari, ya kan. Jadi kita masukkan ke persamaan yang tadi yang sudah kita develop. X2T-nya di sini akan sama dengan F2E pangkat sinus omega zeta omega N T minus theta dan sebagainya. Jadi seperti ini. Sehingga X2T-nya akan menjadi respon akibat F2 loh ya, X2 ini 10 dan sebagainya, ya kan? Menjadi seperti ini. Untuk T lebih besar dari 0,2. Jadi di sini beda antara impuls yang pertama dengan impuls yang kedua adalah 0,2 second. Ya, jadi di sini 0,2 second. Ya, jadi diketahui 0,2 second. Jadi indicate the time between the two impacts of magnitude F1 and F2. Ya kan? Jadi di sini M-nya sekian, kemudian Ft-nya sama dengan 20 dt ditambah dengan 10 delta T minus 0,2 N, ya kan. Jadi ini adalah theta-nya adalah 0,2. Jadi di sini theta-nya 0,2, kita akan ketemu bersamaan X2T-nya. Sehingga total responnya seperti apa? Kita memiliki total respon untuk X1, ya kan. Jadi di sini akibat dari F1 dan akibat dari F2. Ini adalah X1 yang tadi sebelumnya kita bahas, X1 ini, ya kan. Kemudian akibat dari F2 kita bahas di sini menjadi 0,1 dan sebagainya. Ini adalah akibat F2. Jadi pada saat antara 0 dan 0,2, ya kan, dia memiliki respon seperti ini. Kemudian lebih dari 0,2 akibat adanya impuls yang kedua, maka kita memiliki respon seperti ini. Ini untuk T lebih besar dari 0,2. Nah ini kalau misalnya diplotkan, ya kan, diplotkan, ini coba kita lihat di example 4.33. Dari mana ya? Example 4.33. Nah ini, ya. Jadi kalau diplotkan, ya kan, diplotkan equation 1 yang solid line, ya dari 0, dia menjadi ini. Kemudian saat 0,2, ya saat 0,2 di bawah ini, saat 0,2, dia mulai ada yang garis putus-putus. Ya, garis putus-putus. Jadi ada dua solusi, ya kan. Solusi yang pertama antara 0 kurang dari T kurang dari 0,2, itu adalah yang solid line, dia akan berakhir mungkin di waktu 5 detik misalnya. Ya, jadi dipukul sekarang dengan besar 20 Newton, maka dia akan bergetar, ya kan, akan bergetar dengan maksimum amplitude 0,19 katakanlah, ya kan. Kemudian dia akan bergetar terus sampai lama-lama di detik yang kelima dia akan berhenti. Kemudian akibat dari adanya impuls yang kedua di waktu 0,2, maka di sini juga akan muncul getaran yang kedua. Sama getaran yang kedua setelah kita plot juga dia akan berhenti di
5 detik. Ini ngeplotnya pakai MATLAB ya. Jadi plottingnya pakai MATLAB atau mungkin Anda bisa melihat ini adalah bentuk sinusoidal ya kan, yang lama-lama dia akan berhenti atau sama dengan 0. Oke, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Jadi itu tentang impuls ya, tentang impuls. Paham semua? Cukup paham Pak. Dari Cukup, saya ya? belum ada pertanyaan. Oke, kalau itu adalah materi kita tentang impuls, saya rasa sudah cukup ya kan, sudah cukup. Atau mungkin saya coba kasih materi yang lain. Sebenarnya untuk impuls atau untuk yang generic force function ini simple ya. Ini mungkin. Ya, jadi sebenarnya seperti ini untuk transient vibration ya, transient vibration kita tidak perlu lagi tadi secara analitis atau mungkin cara yang kedua dengan convolution integral kita memiliki tabel ya kan. Tapi kalau di RAW ini tidak ada tabelnya ya. Jadi ini ada di salah satu buku yang sempat saya copy. Jadi ini ada tabelnya untuk unit impuls seperti apa responnya, kemudian untuk step function ya kan, step function seperti apa responnya, ini untuk delay step function, eksitasinya ini misalnya responnya seperti apa ya. Jadi responnya kalau impuls ya seperti ini, lama-lama nanti akan habis. Kemudian kalau yang step delay step ya sama seperti ini, nanti lama-lama juga akan habis. Kemudian kalau ramp function responnya, eksitasinya ya bentuk eksitasinya A plus AT ditambah B dikalikan U T minus T0 ya kan. Responnya menjadi M ekuivalen omega N kuadrat XT dibagi dengan A atau sama dengan T plus B per A dan sebagainya ya kan. Untuk eksponensial function ya kan seperti ini, responnya diberikan menjadi seperti ini bergantung dari fungsi eksitasinya. Kemudian untuk delay sinus function, ya kan, jadi tidak mulai dari nol tapi ada delay, maka respon fungsinya menjadi seperti ini. Ini tabel-tabel yang biasa kita gunakan untuk melihat respon dari sebuah sistem. Ya. Jadi ini contohnya use table 5.1 yang tadi ini, ya kan, untuk mendevelop respon of linear single degree of freedom of mass m and natural frequency omega n when subject to the triangular pulse excitation of figure 5.7. Jadi ini seperti apa kira-kira responnya. Jadi kalau di sini responnya ya XAT yang ini, XA dikurangi XB ditambah dengan XC dikurangi dengan XDT, ya kan. Jadi yang di sini yang rem linear tadi, ya kan, seperti apa? Ya, yang linear seperti ini, kemudian yang turun seperti ini, seperti apa nanti kita gabung menjadi satu, ya. Atau contohnya ini misalnya, ya kan, for the rem entry of use A sama dengan F0 per T, ya kan, sama di mana B sama dengan 0, and T0 leading to 0. Jadi di sini, ya, untuk delay rem functionnya kita ketemunya menjadi seperti ini, ya, dengan tabel. Kemudian untuk yang lainnya, ya, di sini ada ini untuk XA-nya, ya. Jadi XA ini adalah ramp function, kemudian XB-nya delay ramp function, ya kan. Jadi delay ramp function, XB-nya menjadi seperti ini, F0T dibagi dengan T dan sebenarnya kita akan ketemu responnya. Ya, ini menggunakan tabel. Kemudian untuk XC kita gunakan tabel ramp function entry-nya, ya kan, dengan A sama dengan F0D, B sama dengan 2F0. Jadi ini dengan ramp tadi, ya kan, karena akan gini. Ramp, ya kan, kemudian turun, X ini dengan ramp function, ya kan, ini turun, ya kan, kita lihat. Ya, ramp function, delay ramp function, ya. Di sini B-nya sama dengan 0, supaya ini tidak ada delay-nya, ya kan. Ini menjadi XA, kalau di delay ada B-nya, FT menjadi delay ramp function.
ya persamaannya menjadi seperti ini, XA-nya ini, XB-nya ini, XC-nya ya delirium function dengan A minus karena dia turun ke bawah, minus F0 per T, B-nya 2 F0. Kita akan ketemu dengan XC-nya sekian, XD-nya sama, lanjutannya minus F0 per T1 dengan B sama dengan 2F0, dengan T0 sama dengan 2T1. Kita ketemu persamaan ini. Ini tinggal digabung menjadi XA dikurangi XB, XC dikurangi dengan XD. Ya, jadi kita ketemu dengan persamaan ini. Dengan menggunakan tabel-tabel yang ada di sini. Oke, itu tentang transient dan juga tentang impuls. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita masuk ke materi yang kedua, ya kan? Kita cepat aja tentang yang two degree of freedom, ya, multi degree of freedom. Jadi mungkin yang perlu Anda sedikit perhatikan. Ya. Jadi multi degree of freedom atau two degree of freedom. Ya, jadi di sini yang akan kita bahas adalah two degree of freedom dulu. Ya. Atau multi degree of freedom system, atau kalau di bukunya Rao itu adalah two degree of freedom system. Ya, kita pendekatannya seperti apa. Contohnya kita bisa pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda membuat equation of motion-nya. Ya, kalau kemarin adalah saat kita menggunakan single degree of freedom, ya, ini kita simplifikasi menjadi 1M, ya kan? Jadi antara M dan 2M ini dianggap tidak ada perbedaan, sehingga X-nya cuma 1. Tapi kalau X-nya ada 2 seperti ini, ya kan, ada X1 dan X2, menjadi seperti apa? Ya, ini mungkin Anda sudah jauh lebih paham, sudah pernah memahami bagaimana menggunakan free body diagramnya. Jadi massa M ini akan memiliki CX.1 dan KX1, ya kan, yang arahnya ke atas. Kemudian di bawahnya ada K dikalikan dengan X2 minus X1 dan C dikalikan X.2 minus X1 dot. Ya kan, ini yang ada di antara M yang atas dengan 2M yang bawah. Kemudian yang M yang bawah, yang 2M kita memiliki 2CX2 dot, ya kan, dan 2KX2. Nah, equation of motion-nya kalau kita menggunakan metode Newton, maka kita akan ketemu dengan persamaan seperti ini. Sigma F sama dengan MX. Ya. F-nya apa saja? Ya kan, tergantung dari arah-arahnya di sini. Jadi katakanlah X1-nya arahnya ke bawah, maka yang ada di atas ini menjadi minus KX1 dikurangi CX1 dot ditambah dengan K kalikan X2 minus X1, persamaan yang ini, ditambah dengan C kalikan X2 dot, dikurangi dengan X1 dot sama dengan MX double dot 1. Atau kalau kita rearrange menjadi seperti ini, MX double dot ditambah 2 CX1 dot ditambah dengan 2 KX1 dikurangi CX2 dot dikurangi KX2 dot sama dengan 0. Ya. Sama, kemudian di massa yang kedua yang ada di bawah akan menjadi seperti ini, persamaannya menjadi 2M. Nah, ini bisa kita bentuk menjadi sebuah matriks, ya kan, sebuah matriks M, ya, persamaannya kemudian ada ini X double dot X1 dan X double dot 2. Maka kita akan ketemu MX, ya kan, MX1 dot, otomatis berarti yang duanya koefisiennya sama dengan 0. Maka kita ketemu matriks dengan nilai M ada di kolom pertama, kemudian kolom keduanya sama dengan 0 karena MX double dot 1, ya kan. Sama, kemudian yang double dot X2 kita hanya memiliki variabel 2M, otomatis yang X1 tidak ada berarti 0 dan 2M. Ditambah dengan X.1 dan X.2, kita kumpulkan X.1 apa saja yang mempengaruhi. Jadi ada 2C, kita masukkan 2C, X.1-nya. Kemudian satu lagi X.1-nya nilainya adalah C. Berarti 2C dikurangi dengan 2C dan minus C. Ya, ini yang X.1. Kemudian X.2 apa saja yang ada di X.2-nya? Ada min C, di sini berarti kita masukkan min C. Ya kan? Kemudian satu lagi X
dua dotnya adalah 3C. Kita masukkan 3C menuju ke sini. 3C kalikan X2 dot. Kemudian yang di sini yang terakhir adalah X dot, X double dot, X dot, kemudian X saja. Ya kan? Di sini ada X1 dan X2. Koefisien dari X1 ada 2K di sini. Berarti 2K kita masukkan di sini. Kemudian yang bawah X1 memiliki nilai koefisiennya adalah minus K. Minus K kita masukkan di sini. Ya. Minus K kita masukkan di sini. Jadi 2K X1 dikurangi dengan K X1. Ya. Kemudian yang X2 ya, X2 kita lihat X2 di sini ada minus K. Jadi minus K kita masukkan di sini. Kemudian X2 yang kedua adalah 3K. 3K kita masukkan ke sini. Sehingga persamaannya menjadi minus K X1 ditambah dengan 3K X2 sama dengan, kita melihat yang diberi gaya adalah massa 2, bukan massa 1. Sehingga koefisien ini, ya kan, ini adalah X1 pada area M dan X2 pada area 2M. Maka di sini gaya yang bekerja pada M, ya, ini sama dengan 0, sedangkan gaya yang bekerja pada 2M adalah sama dengan Ft, yang menjadi 0 Ft. Ini adalah bentuk matriks dari persamaan equation of motion dengan menggunakan metode Newton untuk sistem yang seperti ini. Sampai di sini ada yang tanyakan? Bentuk matriksnya bisa ya? Izin bertanya Pak. Silakan. Berarti untuk pengerjaan soal multi degree ini harus menggunakan matriks atau kita bisa menggunakan metode apa? Biasanya kan dalam bentuk substitusi atau eliminasi seperti itu Pak. Substitusi atau eliminasi bisa Anda gunakan itu. Kalau menggunakan matriks nanti lebih mudah karena nanti kita akan menggunakan operasi matriks Mas untuk penyelesaiannya. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi nanti kita hanya menentukan eigenvalue, eigenvektor, baru kita bisa ketemu dengan responnya masing-masing. Kalau Anda menggunakan substitusi dan sebagainya, mungkin menjadi lebih lama ininya penyelesaiannya, gitu Mas. Berarti bisa, akan lebih baik. Bisa. Kenapa? Berarti lebih baik menggunakan matriks ya Pak ya? Saya sarankan iya, tapi kalau misalnya Anda tidak bisa memahami matriks misalnya, ya kan untuk degree of freedom mungkin oke lah, tapi kalau misalnya ada multi of degree of freedom ada 5x misalnya, itu sudah mabuk Anda kira-kira? Akan lebih rumit sih Pak. Nah ya, mabuk kan ya. Tapi kalau dengan menggunakan matriks lebih simpel. That's why muncul dulu awal mulanya MIT mengembangkan MATLAB itu seperti itu Mas. Jadi MATLAB itu kan sebenarnya singkatan dari Matrix Laboratory ya. Jadi MATLAB itu buatannya MIT. Itu karena apa? Kalau dia menggunakan satu dimensi pengerjaan di mana di situ ada vektor dan sebagainya, itu menjadi sangat sulit. Ya, butuh waktu yang lama karena dia harus mensubstitusi banyak persamaan, mengeliminasi banyak persamaan. Tetapi kalau menggunakan matrix ini bisa dipisah-pisah. Mana dulu yang mau saya kerjakan, mana dulu yang saya kerjakan dan sebagainya. Itu munculnya MATLAB. Makanya MATLAB sekompleks apapun persamaan Anda, differential equation, integral equation dan sebagainya bisa diselesaikan dengan mudah oleh MATLAB. Gitu kan? Benar nggak? Halo? Hilang semua? Iya Pak. Benar Pak. Oke ya, jadi itu. Jadi ini bentuk matriksnya ya, bentuk matriks. Walaupun yang bentuk non matriksnya adalah ini, tapi lebih mudah kita uraikan dalam bentuk matriks supaya nanti kalau ditransisikan ke MATLAB atau ke yang lain-lain menjadi lebih mudah. Nah ini contoh soalnya ya, contoh soal ya kan. Consider the system shown in figure 6.2 di sini ya kan. Jadi ini ada dua pegas ya, kemudian ada X1 dan X2. Ini bisa tilting, goyang gini di sudut putarnya. Jadi ada X, kenapa dia diberi 2 degree of freedom? Karena ada X di sini, sumbu putarnya, ya kan? Kemudian ada theta untuk pergerakannya, ya, untuk pergerakannya. Jadi dia bisa tilting dan muter. Ya, jadi itu general coordinate. Ya, jadi Anda diminta untuk membuat differential equation for the system using the following: X as a general coordinate and displacement of mass center of the bar, ya kan, from equilibrium, and theta is the clockwise angular displacement of the bar. Jadi Anda diminta membuat
equation of motion-nya. Ya, jadi ini solusinya seperti ini. Jadi di titik yang ujung ya, yang ada K-nya, ya, yang ujung di sini ada K-nya atau X1, X2 ya. Jadi yang ada K1 ini ada X1, K2 ada X2, 2 ada X dan ada theta. Ya, kita melihat jadi di sini untuk yang K, jadi Kx minus L per 2 theta dulu sudah kita bahas seperti apa ya. Hubungan antara X dan tetanya. Kemudian di yang kedua ada Kx plus L per 4 theta sama dengan Mx double dot, atau kalau menggunakan koordinat angular sama dengan 1/12 ml kuadrat theta dot. Ya. Kemudian X2-nya kita melihat Kx1, Kx2 ya kan sama dengan ini M per 3 dikalikan 2X double dot ditambah X dot ya kan, plus dengan ukuran dengan koordinat angular 1/12 ml kuadrat dan sebagainya. Equilibrium posisinya ini kita lihat sinus theta sama dengan X2 minus X1 dibagi dengan 3L per 4. Ini pada saat equilibrium position. Ya. Kemudian kita aplikasikan di sini sigma F eksternal sama dengan sigma F, kita akan ketemu seperti ini ya. Kemudian dengan momen kita akan ketemu seperti ini ya, persamaan umumnya, sehingga persamaan umum atau matriksnya bentuknya dalam bentuk X dot ya kan, ada 2 X dot ya dan theta. Kemudian yang satunya ada X dan theta. Kita rearrange, maka di sini menjadi M 0, kemudian 0 1/12 ml kuadrat, ya kan, theta dot, ditambah dengan 2K, K-4 untuk X dan tetanya. Ini X double dot dan, ini bukan X dot ya, X double dot dan theta double dot. Sama dengan 0 karena tidak ada gaya-gaya dari luar yang bekerja. Ini contoh soal yang pertama untuk 2 degree of freedom. Ya. Untuk soal yang ada di buku Anda juga ada nanti di RAW nanti kalau nggak salah. Nah itu metode Newton. Kemudian metode yang kedua adalah dengan menggunakan Lagrange method, ya, dengan Lagrangian, di mana kita definisikan L sama dengan T minus V, di mana T adalah energi kinetik dan V adalah energi potensial. Ya kan? Ini adalah persamaan umum dari Lagrange-nya, D per dt, delta L per delta dx double dot L dikurangi delta L per delta x dot I dikurangi dengan ds dibagi dengan dx dot L sama dengan QI sampai nilai N yang tertentu. Jadi kinetik energi kalau translasi bentuknya seperti ini, setengah ME ekivalen X dot kuadrat, kalau potensial energinya menjadi setengah KE ekivalen X kuadrat. Rotasi setengah I EG theta dot kuadrat, potensialnya setengah KET ekivalen theta kuadrat. Untuk worknya, untuk kerjanya kita sebut ini sebagai Rayleigh distribution function setengah CX dot kuadrat. Ini untuk yang ada dampernya ya, baik itu translasinya maupun yang rotasi ya. Ini untuk yang ada komponen C-nya atau dampingnya. Nah ini misalnya Anda diminta untuk mencari equation of motion dari sistem yang seperti ini ya. Cuma mungkin ini menjadi 3 multi degree, ada 3 X1, X2 dan X3. Konsepnya sama dengan yang tadi. Ya cuma ini kita buat dengan menggunakan Lagrangian. Jadi menjadi seperti ini dl per d dan sebagainya ya, di mana worknya di sini yang bekerja adalah setengah c x 1 kuadrat dikurangi setengah 2c ya kan. Jadi ini ada 2c minus x2 x1 kuadrat dikurangi dengan setengah c x3 minus x2 kuadrat dikurangi dengan setengah c kalikan 3c x3 kuadrat ya kan. Kita masukkan ke persamaan yang ada di sini ya. Jadi setengah kalikan M2 X dot 1 dikurangi dengan setengah dan sebagainya, untuk ini untuk M-nya yang ada M-nya, kemudian ini untuk K-nya yang ada K-nya, dan ini yang untuk ada C-nya. Ini pada X1 ya.
Kemudian pada X2 sama, ini adalah komponen X2 dot, ini komponen X2 minus X1, ya, ada 2K, K2, dan sebagainya. Kemudian ini komponen dari damping untuk X2 dot minus X1 dot. Ya, ini sama dengan FT. Kita melihat gayanya bekerja pada massa M di sini, kemudian massa M di 2M yang ada di sini. Ya, kemudian X3 sama, kita ketemu seperti ini, sama dengan 0. Kita gabung-gabungkan. Kemudian equation of motion kita bentuk dalam bentuk matriks sama, jadi X double dot 1, X double dot 2, X double dot 3, X1 dot, X2 dot, X3 dot, kemudian X1, X2, X3, kemudian ada F1 pada koordinat X1, F2 pada koordinat X2, dan 0 pada koordinat X3. The equation of motion-nya dalam bentuk matriks adalah seperti ini. Di arrange. Nah, bagaimana kalau misalnya kita disuruh mencari respon dari sistem? Jadi ini mungkin kita batasi dulu, bukan sampai ke multi degree of freedom seperti tadi, tapi mungkin baru sampai ke 2 degree of freedom sesuai dengan judulnya. Ya, bagaimana caranya kita bisa mencari respon dari sistem 2 degree of freedom? Katakanlah kita memiliki persamaan function seperti ini. Ya, ini persamaan gerak dalam bentuk matriks. Ya. M X double dot ditambah C besar X dot ditambah dengan KX sama dengan F. Ya, katakanlah bentuk umum matriks equation-nya, equation of motion dalam bentuk matriks adalah seperti ini. Jadi M-nya setiap komponen X1 dan X2 memiliki nilai M masing-masing. Jadi M, jadi ini bayangannya adalah M1 dan M2 ada 2 massa, kemudian dia ada 2 pegas, ya kan? Kemudian ada 2 damper. Ya, jadi persamaannya seperti itu, ya, atau mungkin gambarnya kira-kira seperti ini, ya, seperti ini, ya, cuma ada massa masing-masing, ya, jadi ada M11, ada M12, ada M21, ada M22, jadi tidak, kalau tadi ada 00, ya kan, otomatis di sini ada 4 massa sebenarnya yang bekerja di situ. Kemudian C-nya juga ada 4C, tapi koordinatnya ada 2 saja. Ya, ada C11, C12, dan sebagainya. K-nya juga ada 4, K11, K12, K21, K22. Kemudian dua-duanya di masing-masing koordinatnya mendapatkan gaya sebesar F1 dan F2. Ini adalah bentuk umum dari persamaan total seperti ini. Ya. Kemudian di sini respon yang kita inginkan adalah point of view responnya adalah pada X1 dan X2 misalnya. Ya, jadi pada di sini. Ya, point of view kita respon yang terjadi pada X1 dan X2. Ya. Ini kita sebut sebagai mode shape. Jadi apa yang terjadi pada X1 dan apa yang terjadi pada X2, responnya seperti apa? Itu kita sebut sebagai mode shape solution atau mode shape respon. Ya. Jadi atau mode bentuk respon, ya, seberapa jauh X-nya akan menyimpang, ya, atau seberapa besar X-nya akan menyimpang dan bentuknya seperti apa. Jadi bentuk umumnya adalah solusi dari X1 dan X2 adalah XE pangkat I omega T, ya, atau X sama dengan X1 dan X2 transpose. Jadi dari urutan matriks 2 kali 1 menjadi 1 kali 2, ya. Jadi di sini adalah mode shape vektornya. Bagaimana caranya kita bisa merubah atau mencari responnya, ya. Jadi kita rubah, kita transpose, otomatis dia menjadi X1 dan X2 di sini, ya, menjadi X1 dan X2 semuanya. Ini kita bagi semuanya dengan kita masukkan frekuensi naturalnya, sehingga di sini menjadi minus omega kuadrat M1, M2 dan sebagainya, X1, X2 ditambah dengan K1, K12 dan seterusnya. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Untuk mendapatkan solusi dari sistem umum seperti ini, maka yang kita lakukan adalah kita dekati dulu dia pertama kali dengan respon kalau dia misalnya tidak memiliki damping. Sehingga apa? Ini kita set C-nya sama dengan 0, FT-nya sama dengan 0. Karena kalau misalnya tidak kita buat dia menjadi 2 degree of freedom, ini tidak akan bisa diselesaikan secara analitis.
ya. Karena apa? Di sini ada couplingnya ya. Kalau Anda tadi melihat di sini ya, ada yang menghubungkan antara X1 dan X2. Yang menghubungkan sebenarnya apa? Yang menghubungkan adalah komponen dari C. Ya, begitu C-nya ini semua kita hilangkan, maka ini menjadi undamped free vibration. Nah, baru dari situ nanti kita bisa menentukan mood shift responnya seperti apa terhadap X1 maupun terhadap X2. Ya. Jadi ini to get the solution, we need to set the 2 degree of freedom system as 2 degree of freedom undamped free vibration. Di sini C-nya sama dengan 0, FT-nya sama dengan 0. Begitu C saya sama dengan 0, maka saya bisa mengarrange grafik matriksnya menjadi matriks seperti ini dan 0, 0. Atau di sini akan menjadi minus omega mx ditambah dengan kx sama dengan 0. Menggunakan hukum Kramers di sini, ya kita bisa menentukan eigenvektornya. Ya kan, jadi masing-masing dari X1 besarnya berapa, X2 besarnya berapa. Caranya seperti apa? Dengan menggunakan Kramers rules di sini. Jadi kita hubungkan di sini, ya kan. Jadi minus omega M12, ya kan, di sini minus omega M12 ditambah dengan ini menggunakan determinan minus omega kuadrat M ditambah K sama dengan 0. Ya, ini adalah eigenvalue. Ya. Jadi kita harus menentukan eigenvalue-nya dulu untuk menemukan eigenvektor atau mood shape-nya. Jadi mood shape itu adalah eigenvektor. Dari situ kita bisa ketemu. Ya. Di sini minus omega kuadrat M12 ditambah K12 dan sebagainya. Ini adalah untuk X1 responnya. Kemudian untuk X2 responnya menjadi seperti ini. Ya. Minus omega kuadrat M11 ditambah dengan K11. Ya kan? Di yang bawah menjadi minus omega kuadrat M21 ditambah K21, ya kan? Kemudian yang di sini kita sama dengan kan 0. Ya, dibagi dengan delta omega. Contoh soal misalnya, ya. Contoh soalnya seperti apa? Jadi di sini kalau kita bisa mencari, ya, belum selesai. Responnya seperti apa? Ya, jadi natural frekuensinya menjadi seperti ini. Determinan minus omega kuadrat M plus K sama dengan 0. Mood shift-nya tadi, X2-nya sama dengan sekian. M omega kuadrat M11 dikurangi K11 dibagi dengan omega kuadrat M12 ditambah K12 X1. Biasanya secara tradisional kita set X1-nya sama dengan 1 untuk mendefinisikan X2-nya. Ya. Jadi kalau sama dengan 1 maka X2-nya sekian. Nah, ini contoh soalnya misalnya. Consider the 2 degree of freedom system shown in figure 6.3a. Ya. Determine A, the natural frequency, the mode shapes, and C, the nodes of the system. Ya, jadi diminta untuk mencari natural frekuensinya, mood shape-nya, sama nodes of the system. Jadi persamaan geraknya kita buat dulu dengan menggunakan Lagrangian method atau menggunakan Newton's method. Misalnya di sini menggunakan Lagrangian, kita ketemu menjadi M0, 0, 3M, X1 double dot, X2 double dot, ditambah 2K, minus KK, X1, X2 sama dengan 0. Ya. Kemudian kita masukkan di situ ya untuk mencari determinannya atau eigenvalue-nya, determinan minus omega kuadrat M ditambah K sama dengan 0 ya. Kemudian di sini sama dengan 0, kita sama dengan 0, kita ketemu omega kuadrat M ditambah 2K dikurangi omega kuadrat 3M ditambah K dan sebagainya sama dengan 0 ya. Atau kalau kita kalikan semua menjadi 3M omega pangkat 4 dikurangi 7MK omega kuadrat ditambah K sama dengan 0. Ya. Atau kalau misalnya kita memiliki sebuah sistem misalnya untuk K per M sama dengan theta miring ya kan, dan lambda sama dengan omega kuadrat, equation-nya menjadi 3 lambda kuadrat dikurangi 7 theta lambda ditambah theta kuadrat. Nah di sini adalah persamaan kuadrat dengan lambda 1 nilainya sekian, lambda 2 nilainya sekian. Di sini lambda akan sama dengan omega sama dengan akar lambda, maka kita akan memiliki omega 1 nilainya adalah 0,391 akar K per M. Begitu K sama M-nya diketahui, maka kita ketemu natural frekuensi 1 atau omega 1N ya kan, dan omega 2N. Jadi di sini ada 2 omega. Ya, omega 1 dan omega 2.
ketemu omeganya. Kemudian mood shapes-nya, ya, mood shapes-nya seperti apa? Mood shapes-nya, ya, kita tinggal menggunakan equation 6.9, ya, yang tadi sudah kita omongkan di sini mood shapes-nya, ya, menjadi X1 minus 0,153 K per M kalikan M 2K per K, ini kan 1,85, X2-nya menjadi 0,181. Sehingga mode shape for the first mode and second mode, X1-nya sama dengan 1 per 185, X2-nya menjadi 1 minus 0,181. Kalau diminta mencari nodes for the system, ya, L-nya, jadi di sini L per 0,181 sama dengan L minus L per 1. L-nya 0,153 L. Jadi di mana L ini adalah panjang dari springnya. Kalau diplotkan, ya, diplotkan ini adalah initial position dari massanya, ya. Massa 1 berada pada 1, kemudian massa 2 atau X1, X1-nya pada 1,85. Ya, kemudian setelah diberi atau setelah kita lihat, ya kan, diberi simpangan tertentu, misalnya ini initial position of mass-nya dia menjadi turun dari 0,185 menjadi minus 0,181, jadi mengalami pertambahan panjang. Ini contoh soal. Contoh soal yang lain ada di bukunya Rao tadi, mohon maaf, yang mungkin perlu kita bahas. Bukunya Rao. Oke. Untuk yang 2 degree of freedom. Sebentar. Halaman berapa tadi yang kita minta? Jadi halaman 473, buku Rao, 474, 481. 473. Ya, jadi 473. Ya, ini keterangan tentang kenapa kok harus kita hilangkan. Jadi ini contohnya, ya, contoh soalnya. Kenapa kok harus kita hilangkan C-nya? Karena di sini alasannya seperti ini. Ya. That is that an equation motion of 5.1 and 5.2 become uncoupled, independent of one another, only when C2 sama dengan K2 sama dengan 0. Jadi saat C-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 0, maka kita menjadi uncoupled, karena ini yang menghubungkan. Ya. Atau secara lebih mudah, tadi saya katakan, untuk menyelesaikan persamaan-persamaan seperti ini, biasanya semua C kita set jadi 0, ya kan, sehingga dia betul-betul terpisah. Ya, jadi di sini yang menghubungkan adalah C dan K2. Ya, C dan K2 ini yang menjadi kita hilangkan. Ya, karena kalau tidak dihilangkan, ini menjadi agak sulit. It's difficult to obtain, mainly due to the coupling of variables X1 dan X2. Ya. Kemudian the solution of equation 5.1 and in full for constant of the integration to for each equation, usually the initial displacement of velocity of the masses are specified bahwa X1 T sama dengan 0 sama dengan X1 0. Ya, jadi ini ada nilainya, biasanya kita beri input, ini ada inputnya, kemudian X1 dot T sama dengan 0 sama dengan X1 dot sama dengan 0, X2 dot T sama dengan 0 sama dengan X2, dan X2 dot T sama dengan 0 sama dengan X2 0. Ya. Jadi ini yang kita lihat. Kemudian untuk melihat itu tadi, jadi kita gunakan pendekatannya adalah undamped free vibration untuk 2 degree of freedom. Sehingga C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Baru bisa kita selesaikan persamaannya seperti yang tadi saya berikan ke Anda. Ya, kemudian yang kedua mungkin contoh soal tentang apa di sini? 474, 481. 481.
free vibration ya, free vibration untuk gambar yang tadi, tapi ada nilai K1 sama dengan 30, K2 sama dengan 5, K3 sama dengan 0 ya. M1-nya sama dengan 10, M2 sama dengan 1, C1 sama dengan C2 sama dengan C3, ini sama dengan 0, initial condition-nya X10 sama dengan 1, X1.0 sama dengan 0, ya semuanya, jadi hanya X1, jadi ini masa ini ya, figure 5.5 ini. Ya, ini diberi simpangan X1 di sini. Ya, tapi ini C-nya semua sama dengan 0, jadi tidak ada C, tidak ada C, tidak ada C. Ya, sama dengan 0, tinggal K1, K2, dan K3. Kemudian M1 diberi simpangan sebesar X1, atau sama dengan 1 tadi. Sementara yang lain tidak diberi input sama sekali. Apa yang terjadi? Atau mood shift-nya seperti apa? Nanti akan kita lihat. Ya. Jadi di sini for the given data, the eigenvalue problem, equation 5.8 becomes, jadi ini adalah persamaan umumnya untuk setelah kita jadikan X1 dan X2. Jadi nanti Anda membuat dalam bentuk X2, X1 double dot, X2 dot, kemudian baru Anda transpose menjadi X1 dan X2 besar. Ya, ini adalah untuk mencari eigenvalue-nya. Ya, kemudian kita set semua inputnya sama dengan 0, ya. Jadi ini undamped free vibration, walaupun di sini ada X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 1, ya, X1 0 sama dengan 1, tapi ini kita set dia menjadi sama dengan 0. Jadi kita bisa menemukan persamaannya 10 omega pangkat 4 dikurangi 85 omega kuadrat plus 150 sama dengan 0. Di sini omega 1 kuadratnya sama dengan 2,5, omega 2 kuadratnya sama dengan 6. Jadi persis seperti tadi, kita bisa mensimplifikasi menjadi persamaan kuadrat ya, dengan diasumsikan variabel-variabelnya. Sehingga omega 1 sama dengan 1,5811, omega 2 2,4495. Ya. Kemudian the substitution omega kuadrat sama dengan omega 1 kuadrat sama dengan 2,5 ya, di equation E pangkat E1, jadi equation 1 di sini. Ya, kita akan ketemu dengan X21 dan sama dengan 2 kalikan X1. Jadi di sini untuk omega N kuadrat sama dengan omega 2, kita ketemu bersamaan X2-nya sama dengan X2 sama dengan minus 5X1. Jadi omeganya kita masukkan di sini, kita akan ketemu dua persamaan yang mengandung fungsi X1 dan X2. Ya. Sehingga X1, X2 sama dengan 1, 2, X1. Yang kedua, X1, X2, 1 minus 5, X1. Ya kan? Kemudian free vibration responnya dari masa X1 dan X2, equation 515, kita kembali ke equation 515. Equation 515. Pertanyaan pulang baliknya. Equation 515. Ini sudah equation 5 ya. 515. Equation 515. Ya. Jadi dari equation ini 515 kita bisa ketemu X1-nya nilainya X1
1 dalam kurung T ditambah X1 2 dalam kurung T sama dengan X1 1 cos omega 1 T ditambah dengan theta 1 ditambah dengan ini ya, X2-nya sama dengan X2 dari omega 1 dan X2 dari omega 2 akan sama dengan R1 X1 cos omega sekian dan seterusnya ya. Kemudian nilai X1, X1 1 dan X1 2 bisa ditentukan dari initial kondisinya. Nanti kita akan cek initial kondisinya seperti apa. Ya, kita balik lagi ke halaman yang berapa tadi? 4 berapa? 481. Maaf pertanyaan. Benar 481. Ya, di sini dengan equation 515 kita akan ketemu masing-masing nilainya. Kemudian initial conditionnya tadi kita bisa melihat initial conditionnya X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, X1 dotnya sama dengan 0, X2 dotnya sama dengan 0, ya kan? Kemudian kita ketemu dengan masing-masing X1 fungsi dari X1, ya. Kemudian dari equation E8 dan 9 kita akan ketemu X1 1 cos theta 1 sama dengan 5/7, X1 2 cos theta 2 sama dengan 2/7. Ya. Kemudian X1 sinus theta 1 sama dengan 0, X1 sinus theta 2 sama dengan 0. Dari sini kita akan ketemu X1-nya sama dengan 5/7, X1 2-nya sama dengan 2/7, theta 1 sama dengan 0, theta 2 sama dengan 0. Sehingga mood shape vibration-nya, thus the free vibration response of M1 and M2 are given by X1 5/7 cos 1,581 T ditambah 2/7 cosinus 24459 T, X2-nya 10/7 cosinus 15811 T minus 10/7 cosinus 24495 T. Ya. Ini nanti ada graphical representasinya, Anda bisa lihat di example 517 di belakang. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ini mungkin yang terakhir bisa saya sampaikan ke Anda. Jadi siap-siap nanti mungkin soalnya kira-kira seperti itulah. Seperti yang kita bahas malam ini. Itu Mas, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Mau tanya dikit Pak, boleh Pak? Silakan Mas. Silakan Mas. Bedanya, berarti boleh ya apa? Kalau misalkan ada C ada K, antara yang dijadiin 0 itu C-nya atau K-nya itu bebas Pak? Atau harus C-nya yang jadi 0? Kenapa Mas? Yang tadi kan C-nya atau K-nya bisa... C-nya harus 0 Mas. Jadi undamp free vibration itu apa? Yang kalau kita ngomong undamp Mas Farhan. Oh, undamp-nya ya Pak, jadi ya, dampernya yang dihilanginnya gitu. Yap, betul. Oh, oke. Baik Pak, kalau makasih Pak. dihilangin nanti Anda tidak bisa menyelesaikan ya. Jadi ini ya. Coba kayaknya ya. Jadi ini yang harus Anda lakukan, sorry. Ya, to get the solution we need to set the two degree of freedom system as 2 degree of freedom undamp vibration. Jadi undamp vibration artinya apa? C-nya sama dengan 0, Ft-nya sama dengan 0, baru kita bisa melihat apa mode shapes-nya, kemudian omega n-nya, ya kan? Jadi kita set C-nya sama dengan 0, Ft-nya sama dengan 0 terlebih dahulu. Gitu Mas. Cukup jelas ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri supaya Anda bisa punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan besok. Jadi besok kalau tadi saya lihat di grup WhatsApp dosen mekanika getaran, kita akan mulai jam
7:30 ya, 7:30. Jadi nanti jam 7:30 Anda akses ke classroom, ya kan? Ada akses ke classroom, kemudian di situ nanti soalnya akan ditampilkan mungkin setiap 5 menit sekali atau apa, saya lupa, Bu Aida yang dia akan mengontrol itu. Gitu ya. Saya doakan semoga besok lancar semua dalam mengerjakan UAS sehingga tidak ada yang perlu mengulang semester ini. Targetnya adalah semua bisa lulus semester ini. Gitu ya. Atau saya ingin ulang lagi? Halo? Ya baik Pak. Permisi Pak, izin bertanya. Oke. Untuk malam ini apakah ada presensi Pak kelas hari ini? Tidak ada, nanti presensinya saya anggap masuk semua aja. Oke? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama ya. Oke, kalau begitu saya doakan sehat-sehat semua, besok bisa mengerjakan dengan baik. Anda silakan beristirahat sampai ketemu mungkin suatu saat nanti kalau Anda lulus semua mekanika keterangan ini mata kuliah ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak.